Pukul 3 sore di ibu kota bukan sekadar penanda waktu, melainkan gerbang menuju ritual penyiksaan massal yang kita sebut kemacetan, di mana waktu seolah berhenti dan berubah menjadi genangan kecemasan. Di dalam mobil SUV putih yang mengilap, duduklah Clarissa, seorang kurator kehidupan palsu yang setiap helai rambutnya diatur demi kepuasan mata para pengikutnya di layar ponsel. Di sampingnya Satya tampak telah kehilangan separuh jiwanya akibat memegang kemudi selama 2 jam terakhir. Matanya merah menatap aspal yang seolah menghisap masa mudanya tanpa ampun. Tujuan mereka adalah kafe industrial minimalis yang sedang viral, tempat yang menjanjikan tangga spiral dengan pencahayaan matahari sore yang mampu mengubah siapapun menjadi dewi instan. Kalau tidak sampai sebelum jam 5, golden hour-nya hilang. Usahaku dandan 2 jam akan sia-sia, karena cahayanya jadi kusam, keluh Clarissa sambil mematut wajahnya di cermin. Satya menghela napas panjang, menatap barisan lampu rem mobil di depannya yang memanjang, menyerupai sungai darah yang membeku di bawah terik aspal panas. Di luar, polusi pekat bercampur aroma aspal terbakar dan keputusasaan pengendara motor, menciptakan simfoni visual tentang kota yang sedang sekarat, namun tetap sibuk. Bagi Clarissa, kemacetan ini hanyalah ujian kecil menuju validasi sosial yang ia butuhkan untuk menjaga relevansinya di dunia maya, agar tidak tenggelam oleh tren baru. Ia tidak peduli pada bensin yang terbakar atau emisi karbon, selama ia mendapatkan satu fragmen detik dalam bentuk foto yang tampak tanpa celah. Di depannya, seorang penjual asongan menawarkan air dengan wajah lelah. Namun Clarissa hanya melihatnya sebagai gangguan visual yang merusak pemandangan jendelanya yang mahal. Satya mencoba menghibur diri dengan radio. Namun berita tentang krisis terasa jauh dibandingkan kekhawatiran Clarissa tentang filter foto yang paling cocok dengan bajunya. Kita sedang merayakan kegilaan kolektif Selai. Kita terjebak dalam kotak besi hanya untuk pergi ke tempat lain dan berpura-pura bahagia, gumam Satya pelan. Perjalanan yang logisnya hanya 30 menit, kini menjelma menjadi drama 3. Babak yang menguras cadangan kesabaran dan kemanusiaan yang tersisa. Kota ini dirancang untuk memenjarakan penduduknya di dalam kotak besi. Sementara gedung pencakar langit menonton dari atas, seolah menertawakan semut-semut di bawahnya. Clarissa sibuk menyunting foto lama, memastikan warna kulitnya terlihat sepucat porselen, meski suhu di luar mencapai 38 derajat yang membakar. Ironi terbesar adalah bagaimana manusia urban rela menghabiskan waktu berjam-jam dalam kemuakan hanya untuk menunjukkan kehidupan yang tampak tenang di hadapan publik virtual. Di kursi belakang, properti foto telah siap. Majalah impor yang tidak pernah dibaca, hingga kacamata hitam seharga cicilan motor bulanan seorang buruh. Satya mulai merasakan kram di kaki kirinya. Pengingat fisik bahwa dedikasinya sebagai pakar Instagram telah mencapai ambang batas yang berbahaya bagi mentalnya. Namun, bagi kaum yang lapar akan pengakuan, penderitaan fisik adalah harga mati yang harus dibayar demi sebuah pujian instan di kolom komentar. Menit ke 120 berlalu lambat. Mobil baru bergeser melewati satu tiang listrik yang dipenuhi selebaran kusam tentang sedot WC dan pinjaman online ilegal. Clarissa mendengus kesal melihat akun rivalnya mengunggah foto di lokasi yang sama dengan pencahayaan matahari yang jatuh tepat di wajah, menciptakan aura kemewahan. Dia pasti pakai jasa fotografer profesional. Tidak mungkin cahayanya sebersih itu kalau hanya mengandalkan matahari, tuduh Clarissa dengan nada iri yang tajam. Satya menggelengkan kepala, membayangkan jika waktu 3 jam ini digunakan untuk hal bermakna, seperti tidur siang berkualitas atau membaca buku yang memperluas cakrawala. Tapi di dunia kontemporer, eksistensi tidak lagi ditentukan oleh apa yang dirasakan, melainkan oleh apa yang berhasil diabadikan dan dipamerkan di etalase digital. Mereka melewati pemukiman kumuh di mana anak-anak bermain dengan ban bekas tanpa beban kamera, tertawa lepas tanpa memikirkan sudut tawa yang estetik. Clarissa sempat terpikir mengambil foto mereka dengan filter hitam putih untuk menunjukkan kepekaan sosial, namun urung karena takut kehilangan cahaya matahari yang meredup. Fokus pada tujuan utama, Celai. Batinnya menguatkan diri, sementara nuraninya mulai membatu tertutup lapisan filter digital yang tebal. Akhirnya, jarum jam menunjukkan pukul 4:30 sore, dan ujung jalan menuju kafe impian itu mulai terlihat di balik kepulan asap knalpot. Namun, sebuah truk sampah tua tiba-tiba mogok tepat di mulut gang menuju kafe, menutup akses total dan menciptakan simpul kemacetan baru yang berbau menyengat. Satya hampir berteriak frustrasi, tapi ia tertegun melihat Clarissa sudah membuka pintu mobil dan berjalan kaki dengan langkah besar meski menggunakan
sepatu hak tinggi. Ayo cepat Sat, tinggalkan mobilnya di sini. Aku tidak mau kehilangan sisa cahaya hanya karena truk sampah bodoh ini, teriak Clariza tanpa menoleh. Satya terpaksa mengikuti, meninggalkan kenyamanan AC mobil, demi mengejar bayangan matahari yang mulai turun dengan cepat di ufuk barat. Mereka berlari kecil di trotoar yang hancur, menghindari genangan air got, sebuah kontras luar biasa antara pakaian mewah mereka dengan lingkungan yang mereka injak. Sesampainya di kafe, pemandangan yang menyambut bukanlah ketenangan, melainkan antrean panjang manusia yang memiliki misi sama, berburu konten demi harga diri digital. Ruangan kafe penuh sesak dengan aroma kopi mahal yang bercampur bau keringat. Orang-orang gelisah, semua mata tertuju pada jendela besar, tempat cahaya masuk. Clarissa merangsek menuju tangga spiral, namun di sana sudah ada influencer ternama dengan 3 asisten yang memonopoli area tersebut, seolah milik pribadi. Maaf kak, jangan lewat dulu, kami butuh 10 menit lagi untuk mengambil footage video transisi dari 3 sudut, ujar asisten itu dengan nada datar. Clarissa menatap jam tangan dengan mata berkaca-kaca. Matahari sudah sangat rendah, memberikan warna jingga kemerahan yang perlahan memudar menjadi abu-abu. Satya berdiri di pojokan yang sempit, merasa seperti patung hiasan yang salah tempat di tengah parade kesombongan visual yang memuakan ini. Ia melihat pria tua di luar jendela, sedang membersihkan saluran air. Pria itu tidak peduli pada keramaian di dalam yang sibuk memuja sudut kamera. Kontras antara kemewahan yang dipaksakan dan kemelaratan yang jujur itu begitu tajam hingga terasa menyakitkan bagi siapapun yang memiliki sisa akal sehat. Akhirnya, giliran Clarissa tiba. Ia segera berdiri di anak tangga ketiga, mengatur pose dengan dagu terangkat seolah penguasa tempat itu yang turun dari hayangan. Ayo Sat, jangan melamun. Ambil dari sudut paling bawah, agar kakiku terlihat panjang, dan pastikan tempat sampah itu tidak masuk ke frame, perintah Clarissa. Satya berjongkok di atas lantai semen yang dingin, menahan napas agar tangannya tidak gemetar saat menekan tombol shutter ponsel yang terasa semakin berat. 10, 20, hingga 50 foto diambil dalam waktu kurang dari 3 menit. Sebuah eksekusi kilat yang penuh instruksi kasar demi kepuasan batin sesaat. Cek dulu Sat, kalau ada yang miring, kita harus ulangi sekarang, sebelum benar-benar gelap. Clarissa merebut ponsel itu dengan gerakan kasar. Matanya memindai setiap piksel, mencari cacat sekecil apapun yang mungkin bisa menghancurkan reputasinya sebagai kurator gaya hidup di mata netizen. Ini lumayan, tapi cahaya di wajahku agak terlalu kuning, karena kamu telat menekan tombol, keluh Clarissa meski fotonya sudah terlihat sangat tidak alami. Matahari, benar-benar menghilang, meninggalkan langit dalam warna ungu gelap yang melambangkan akhir kejayaan konten hari itu, menyisakan kegelapan yang merayap masuk. Karena merasa tidak enak hanya menumpang foto, mereka memesan 2 cangkir kopi yang harganya bisa memberi makan satu keluarga selama 3 hari, demi izin duduk. Kopinya tidak diminum, hanya diletakkan sebagai pelengkap dekorasi meja yang minimalis, dibiarkan mendingin, dan kehilangan aromanya seiring berjalannya waktu. Clarissa langsung tenggelam dalam berbagai aplikasi penyuntingan. Jari-jarinya menari lincah, membuang realitas, dan membangun fantasi baru yang lebih diterima publik. Ia menghapus kerutan, mengecilkan pinggang, hingga batas tidak masuk akal, dan menambah efek debu, agar fotonya terlihat vintage dan memiliki jiwa. Satya menatap kopinya yang mendingin. Ia merasa mereka baru saja merampok waktu mereka sendiri. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk benar-benar bicara. Kenapa kita melakukan ini semua, Calai? Apa yang sebenarnya kita cari dengan semua kepura-puraan ini? Tanya Satya tiba-tiba. Clarissa mendongak dengan wajah bingung, seolah Satya baru saja bertanya dengan bahasa asing yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya. Agar orang tahu kita punya kehidupan yang indah, Sat. Agar kita tidak dianggap menyedihkan, seperti mereka yang hanya diam di rumah. Satya ingin menjawab bahwa mereka jauh lebih menyedihkan karena terjebak macet 3 jam demi sesuatu yang akan dilupakan orang dalam 5 detik. Namun ia memilih diam. Ia tahu, logika dunia digital tidak mengenal ruang bagi perenungan eksistensial tentang hakikat kebahagiaan. Di meja sebelah, sekelompok remaja sibuk merekam tarian, mengulang gerakan yang sama belasan kali, hingga terlihat seperti mesin yang mengalami kerusakan teknis. Kafe ini telah kehilangan fungsinya sebagai tempat bertukar pikiran. Ia bermutasi menjadi pabrik produksi massal untuk konten-konten yang seragam. Satya merasa terasing di tengah keramaian ini. Perasaan kesepian yang melanda manusia modern di tengah puncak konektivitas digital tanpa makna. Kita terhubung dengan ribuan orang secara daring, berbagi momen setiap detik. Namun gagal total
untuk bicara dari hati ke hati dengan orang di depan kita. Clarissa selesai mengunggah foto dengan takarir puitis, menikmati sore yang tenang, karena kedamaian adalah kunci kebahagiaan sejati. Satya nyaris tertawa mendengar kata tenang, mengingat perjuangan berdarah-darah melawan kemacetan dan polusi di sepanjang jalan tadi. Ironi adalah bumbu utama media sosial, sebuah topeng yang dipasang rapat untuk menutupi retakan besar di balik layar kehidupan yang berantakan. 10 menit kemudian, notifikasi masuk bertubi-tubi. Suara denting ponsel Clarissa terdengar seperti musik kemenangan, memberikan dopamin instan yang memabukkan. Lihat Sat. Dalam 10 menit sudah ada 100 jempol. Mereka semua iri dengan sore kita, ujar Clarissa dengan mata berbinar penuh kepuasan semu. Validasi dari orang asing itu adalah obat bius yang seketika menghapus rasa lelah, pegal di kaki, dan semua emosi negatif selama terjebak di jalanan. Baginya, 3 jam macet total adalah investasi yang menguntungkan jika bisa ditukar dengan baris pujian dari orang asing yang tidak peduli padanya. Setelah merasa cukup mendapatkan perhatian, mereka pulang. Namun kenyataan pahit kembali menyambut tepat di depan pintu keluar kafe yang megah. Jalanan utama semakin padat, karena jam pulang kantor telah tiba, menciptakan simpul kemacetan yang jauh lebih rumit dari apa yang mereka hadapi sore tadi. Mobil mereka masih terjepit di antara truk, dan kini hujan turun deras, mengubah debu jalanan menjadi lumpur hitam yang menjijikkan bagi sepatu Clarissa. Bagus, sekarang kita terjebak lagi, dan mungkin butuh 5 jam hanya untuk sampai ke rumah, gerutu Satya sambil menyalakan mesin yang panas. Clarissa tidak peduli. Ia asik membalas komentar dengan emotikon hati, tenggelam dalam dunianya sendiri yang bersinar terang di genggaman tangannya. Satya menatap jendela yang berembun, melihat bus kota yang berdesakan. Wajah-wajah di dalamnya tampak kuyu dan penuh tekanan hidup yang nyata. Di dalam bus pengap itu, tidak ada filter estetik. Yang ada hanyalah perjuangan kasar untuk sampai ke rumah sebelum esok kembali ke rutinitas. Ia merasa malu, merasa telah menjadi bagian dari kelas masyarakat yang sibuk menciptakan masalah palsu di tengah krisis kemanusiaan yang nyata. Kota ini panggung sandiwara mahal, di mana setiap orang adalah aktor amatir yang berusaha mencuri perhatian penonton yang juga sedang sibuk berakting. Macet bukan lagi sekadar masalah infrastruktur, melainkan metafora stagnasi kehidupan sosial yang hanya berputar di permukaan tanpa menyentuh substansi. Kita merasa bergerak maju secara teknologi, namun secara empati dan pemahaman diri, kita sebenarnya sedang mengalami kemunduran yang mengkhawatirkan. Mobil mereka hanya bergerak semeter, lalu berhenti lagi 15 menit. Sebuah ritme yang menguji kewarasan dan keinginan meledakkan diri. Satya mencoba menyalakan audio buku filsafat, berharap mendapatkan sedikit ketenangan batin di tengah badai klakson yang memekakkan telinga. Namun suara Clarissa yang sibuk merekam Instagram story baru tentang indahnya suara hujan terus mengganggu konsentrasi dan merusak suasana hatinya. Lihat guys, hujannya sangat syahdu dan romantis. Benar-benar bikin kangen suasana yang belum pernah terjadi, ucap Clarissa dengan suara lembut. Satya mematikan audio bukunya dengan kasar. Ia menyadari, filosofi tidak akan bekerja jika pasangan hidupmu adalah pengikut setia kultus estetika. Perjalanan pulang terasa seperti keabadian yang menyiksa. Sebuah siklus penderitaan fisik yang berulang tanpa tanda. Tanda perubahan sistemik dari pengelola kota. Di balik kemudi, Satya berkhayal tentang dunia tanpa kamera, di mana orang benar-benar melihat matahari tenggelam dengan mata telanjang tanpa lensa ponsel. Dunia di mana kemacetan bisa digunakan untuk merenung sedalam-dalamnya, bukan untuk menyusun kebohongan kecil yang dipoles agar menarik. Hayalannya terputus saat Clarissa memintanya berhenti di depan toko bunga yang lampunya terlihat bagus untuk latar konten malam hari. Cukup Sheila, aku lelah fisik dan batin. Kita pulang sekarang, atau aku turunkan kamu di sini agar bisa berfoto sepuasmu, tegas. Satya marah. Clarissa terkejut, menatap Satya seolah pria itu baru saja melakukan pengkhianatan besar terhadap cinta dan seluruh tatanan estetika mereka. Kamu sudah berubah, Sat. Kamu tidak lagi mendukung passionku, tidak peduli pada apa yang membuatku merasa berharga di mata dunia. Satya tidak menjawab. Ia fokus memacu mobil saat ada celah kosong, mengabaikan protes Clarissa yang mengeluh tentang kehilangan momen emas. Di bawah hujan yang menderu, kota ini memperlihatkan wajah jujurnya. Gelap, basah, berisik, dan penuh keputusasaan yang tidak bisa dihilangkan filter manapun. Mereka sampai di rumah saat tengah malam dengan tubuh remuk, mata perih, dan hati kosong meski memori ponsel penuh foto yang tampak bahagia. Esok hari,
Clarissa pasti bangun dengan semangat yang sama, mencari lokasi viral baru untuk mengulangi ritual demi haus, pengakuan yang tak terpuaskan. Begitulah kehidupan manusia urban terus berjalan, terjebak dalam kemacetan panjang, antara realitas yang pahit dan estetika palsu yang diagungkan. Terima kasih telah mendengarkan narasi ini. Jika Anda merasa terhubung atau tersindir, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar dan subscribe channel Narasi Sastra.